Halo teman-teman. Halo, halo. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Ya, oke. Halo semuanya, selamat pagi. Boleh kasih respon dong? Pagi, Pak In. Halo, halo. Biar aku tahu kalian masih ada di sana. Pagi, Pak. Pagi-pagi, Om Belis. Kalau mau nyalakan kamera, boleh. Yang belum isi form, silahkan ya. Isi form. Ada di grup lain juga. Jadi kalau misalnya ini saya tutup, nanti teman-teman bisa lihat di grup lain ya. Oke, apa kabar ini teman-teman 2020? Kayaknya seger-seger nih kalau lagi magang. Sehat, Pak. Udah bebas, Pak. Oh, udah bebas ya Antoni ya? Oh iya sih Udah, kan. Pak. Udah. Tapi Tinggal ngumpul ke perpus, Pak. oh iya, tinggal ngumpul terus. Magangnya udah bebas juga. Yang untuk April nih WFH, Pak. Karena kemarin Maret itu 1 bulan full aku masuk untuk IO. Oh, oke. Lumayan. Sudah WFH. Adam yang paling seger. Ngopo kok paling seger? Ngopo Adam? Dam, 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 dam. Cika nggak mau nongol Zoom. Cika siapa? Oke, teman-teman, saya ingin membagikan. Wah, Adam tidur ya kayaknya. Dia AFK. Dia langsung ngerjain skripsinya lagi daripada ketemu saya gitu. Oke, saya akan membagikan beberapa informasi teman-teman terkait dengan perjalanan skripsi kalian karena kan ini kalian sudah ada di semester 8 ya kan? Sudah ada di semester 8. Jadi memang butuh sedikit daya dan upaya untuk teman-teman bisa mencapai kelulusan gitu ya. Oke, informasi pertama adalah ngomongin tentang yudisium supaya kalian kalian bisa paham yudisium itu sebenarnya apa sih gitu ya. Oke, sudah tertampil belum ya? Sudah ya. Nah, kita akan coba masuk ke yang batch terakhir aja. Di batch terakhir kan di situ ada info tentang yudisium di semua batch ya. Jadi kalau kalian mau lihat-lihat dulu, walaupun kalian belum sedang di batch manapun, sebenarnya bisa bisa lihat-lihat ya di batch-batch sebelumnya. Em, jadi teman-teman, periode pendaftaran yudisium itu ada 2 tahap. Kalau kalian mau lulus di semester ini. Oke, yudisium itu apa sih? Yudisium itu adalah hmm, kalau kita menggunakan bahasanya teman-teman yang saat ini sedang berpuasa ya, itu ijab kabul teman-teman. Jadi kalian resmi lulus itu adalah pada saat kalian lulus yudisium. Ada beberapa kampus itu yang menyebutnya sebagai sidang yudisium. Apa yang disidang kalau di yudisium itu adalah semua berkas-berkas kalian. Secara administratif itu kalian lulus kayak gitu ya. Jadi kalian lulus semua persyaratan yang harus kalian selesaikan ketika kalian kuliah S1 kayak gitu. Apa aja? Yang pertama adalah ya kalian sudah lulus sidang skripsi, sudah mengerjakan revisinya, sudah mendapatkan tanda tangan pengesahan, sudah kalian submit di Prodi melalui e-learn ini, dan kalian submit di perpustakaan. Gitu ya. Itu adalah garis akhirnya mata kuliah tesis ini, atau final project ini, atau skripsi ini. Jadi garis akhirnya di sana. Kalau kalian udah ngumpulin berkas lengkap yang sudah ditandatangani, sudah disahkan oleh pembimbing, dekan, kaprodi, dan 3 orang penguji, artinya kalian sudah
sah secara administratif mata kuliah tesis atau skripsi ini, gitu ya. Nah, tapi untuk bisa yudisium itu syaratnya lebih banyak daripada itu, gitu ya. Misalnya kredit poin, misalnya apalagi ada pengumpulan foto, misalnya bebas perpustakaan itu kayak misalnya nggak ada peminjaman buku, nggak ada denda, bebas secara administratif keuangan, jadi nggak ada hambatan di finance, terus macam-macam. Kalian bisa lihat sendiri di um, websitenya kalian gitu ya. Atau kalian kalau bingung, kalian boleh tanya langsung ke Bu Sonia. Karena kalau urusan sidang yudisium, itu berkas-berkasnya akan dipantau oleh academic support. Jadi kalau ada yang kurang dan sebagainya, kalian pasti akan diminta oleh academic support untuk melengkapi itu semua. Ya termasuk apa ya, kalau sekarang syarat lulusnya itu kayak misalnya sertifikasi, terus tes bahasa Inggris, ada TOEFL, ada yang lain penyetaraan gitu kan. Nah, itu kalian harus bisa lengkapi semuanya pada saat pendaftaran yudisium itu. Nah, karena kalian masih ada satu mata kuliah yang lain selain tesis, yaitu adalah mata kuliah internship, jadi kemungkinan besar kalian itu baru bisa melakukan pendaftaran di tahap yang kedua. Saya nggak tahu apakah teman-teman yang kemarin batch 1 sampai batch 2 itu sudah mendaftarkan, tapi kalau misalnya enggak pun nggak apa-apa, kalian bisa mendaftarkan di yang tahap 2 ini dari tanggal 6 Mei sampai dengan tanggal 8 Juni. Jadi garis akhirnya adalah 8 Juni ya teman-teman untuk pendaftaran sidang yudisium. Yang mana sidangnya yudisium itu pokoknya akan diselenggarakan di bulan Juni. Kalau pendaftaran itu ditutup di tanggal 8, ya kemungkinan seminggu setelahnya itu adalah sidangnya. Karena kan perlu dicek ya kelengkapannya, segala macam dokumennya itu kan perlu dicek. Minggu depannya itu sudah dilaksanakan sidang yudisiumnya. Kalau di bulan Juni itu kalian sudah bisa sidang yudisium, sudah bisa yudisium lah istilahnya, berarti kalian dinyatakan lulus di semester ini. Tapi kalau kalian belum bisa melengkapi segala macam persyaratan untuk yudisium, artinya bahkan kalian mungkin belum mendaftar atau sudah mendaftar tapi persyaratannya belum lengkap, kalian pasti akan diminta untuk mendaftarkan untuk yudisium di semester berikutnya. Nah, gambarannya kalau di semester berikutnya itu yudisium akan diselenggarakan di bulan November. Artinya apa? Kalian tidak akan bisa wisuda di bulan Oktober karena kan yudisiumnya di bulan November. Jadi tetap aja nggak bisa wisuda di bulan Oktober kayak gitu ya. Yang artinya kalian harus nambah satu semester lagi. Walaupun kalian sudah lulus nih secara sidang skripsinya di semester ini, tapi kalau kalian juga nggak ngurus yudisiumnya, kalian nggak melakukan pendaftaran, nggak melengkapi seluruh dokumen dan persyaratannya, ya tetap aja kalian harus membayar lagi di semester berikutnya. Seperti itu. Sampai di sini tentang yudisium, apakah ada yang mau ditanyakan? Mungkin terutama bagi teman-teman yang sudah menyelesaikan sidang ya. Kalau belum pun juga nggak apa-apa. Ini persiapan, karena kalian, karena sidangnya batch 3 itu kan cukup mepet ya waktunya dengan pendaftaran yudisium, jadi mulai sekarang kalian cari tahu gimana caranya mendaftarkan yudisium itu. Kayak gitu. Ada pertanyaan dulu tentang yudisium, teman-teman? Kalian kalau misalnya ada pertanyaan gitu bisa langsung japri ke saya ya. Eh, jadi jangan jangan sungkan-sungkan untuk kontak saya ketika ingin bertanya. Walaupun nanti kalau saya bingung, saya pasti akan arahkan ke Bu Sonia karena yang ngerti sebenarnya adalah Bu Sonia. Karena sidang yudisium itu yang melakukan sidang adalah academic support dan juga dekan kaprodi bersama dengan academic support dan dekan kaprodi di jurusan lain. Jadi serempak kayak gitu. Jadi dosen penguji skripsi kalian dan koordinator mata kuliah tesis kalian ini sudah tidak terlibat apapun gitu ya di yudisium, karena yudisium itu levelnya universitas kayak gitu. Yudisium harus diurus secara offline kah, Pak? Setahu saya yudisium sekarang ini yudisium online. Jadi pendaftarannya itu online. Tapi kalau misalnya memang ada berkas-berkas yang harus kalian selesaikan secara offline, ya memang harus offline. Kayaknya sih gitu.
Jadi tolong kalau terkait dengan hal itu hubungi Bu Sonia ya, Vika ya. Ada yang lain pertanyaannya? Oke, ada yang lain? Kita coba lanjutkan ya, tapi nanti kalau ada pertanyaan, please bisa nanya ke saya ya, teman-teman ya, bisa nanya ke saya. Kalau saya tidak kuasa untuk menjawab, pasti akan saya tanyakan ke Bu Sonia, atau saya akan mempersilahkan Anda untuk bertanya ke Bu Sonia ya, terkait dengan yudisium. Oke, sekarang kita coba lanjutkan lagi. Saya ingin menceritakan dulu perjalanan kalau misalnya mau sidang skripsi itu seperti apa. Ini sebenarnya sudah saya bahas beberapa waktu yang lalu ya. Oke, teman-teman, saya mencoba mengulangi lagi gitu ya, mengulangi prosesnya. Teman-teman, kita akan coba lihat dulu di format e-learn saya yang mungkin agak berbeda. Kalian nggak cukup familiar karena saya baru menggunakan format ini kan di semester ini ya. Jadi, saya ulangi kembali. Nah, ketika kalian buka pertama, kan akan muncul yang seperti ini. Ada banner-banner di setiap batch-nya. Tapi, jangan lupa ya teman-teman, di bagian atas ini, bagian bawahnya announcement yang saya update. Kalau misalnya memang ada sesuatu yang perlu diupdate, itu ada ya cuplikan semacam video lah, yang sebenarnya saya sudah share ini di line, di grup line kalian itu di tanggal 8 Januari 2024. Jadi sebenarnya sudah sangat lama sekali saya nge-share yang namanya informasi tentang sidang skripsi ini. Lewat dosen-dosen pembimbing juga sudah saya share juga. Jadi mungkin ada yang nge-sharekan, dosen pembimbing ada yang nge-sharekan video ini juga ke grup-grup bimbingan kalian juga. Saya cuma mau mengingatkan aja bahwa ini adalah sesuatu yang sudah saya share terkait citasi dan juga terkait jadwal. Batch 1 kapan, batch 2 itu kapan, periodenya ya. Kemudian yang terakhir yang kalian jalani sekarang adalah batch 3 itu kapan? Sebenarnya sudah kita planningkan dari awal, bahkan sebelum kalian masuk di semester ini. Di bulan Januari sudah saya assign gitu ya untuk penjadwalan sidang skripsi dari batch 1, batch 2, sampai dengan ada ujung-ujungnya batch 3. Nah, mungkin dari kalian ada yang miss gitu ya, lupa bahwa ada pengumuman ini gitu ya. Jadi, cermati e-learn saya gitu ya. Kalaupun enggak, silahkan sebenarnya kalian boleh bertanya. Jauh-jauh hari juga boleh bertanya, akan saya jawab. Ya, walaupun kadang jawaban saya adalah sudah baca e-learn atau belum, kayak gitu. Tapi paling enggak kan saya tahu bahwa kalian mempunyai pertanyaan itu gitu loh, terkait dengan jadwal dan sebagainya. Ada beberapa teman-teman yang sudah bertanya juga gitu ya, sudah lihat e-learn juga. Jadi buat teman-teman yang lain gitu ya, yang saat ini hadir di sini, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Uh, Semua sebenarnya informasi sudah ada di e-learn. Silahkan teman-teman bisa melihat e-learn dengan lebih detail lagi atau bertanya ke saya. Saya akan menjawab walaupun kadang mungkin jawaban saya lihat di e-learn. Karena apa? Karena kadang saya juga lupa gitu ya. Misalnya tanggal batch 3 itu kapan gitu. Kenapa saya meminta kalian untuk lihat di e-learn? Karena kan saya juga harus buka e-learn. Nah, kadang ketika saya lagi nyetir di perjalanan, saya nggak bisa langsung merespon dengan cepat. Respon saya lebih ke arah sudah baca e-learn atau belum, kayak gitu. Jadi ketika teman-teman saya bilang sudah baca e-learn atau belum, silahkan lihat di e-learn, itu bukan saya marah ya. Cuman saya memang sedang tidak bisa memegang gadget yang bisa membuka e-learn dengan cepat, kayak gitu. Jadi teman-teman jangan curiga dulu, wah Pak Im ini lagi bad mood kayaknya. Gitu, jangan ya. Apalagi terus, wah aku males ngechat, soalnya lagi bad mood. Jangan, gitu ya. Soalnya kalau bad mood itu pasti tidak akan saya balas. Saya akan membalas chat kalian ketika saya tidak bad mood. Ya gitu ya. Saya usahakan kayak gitu. Oke.
Kemudian setelah itu, yang jangan lupa dilihat juga adalah bagian overview. Di bagian overview ini silakan kalian bisa klik apa aja informasinya di overview itu. Nah, guys, bahkan ketika kalian klik di tiap topiknya, video itu muncul lagi loh. Maksudnya video itu tuh selalu muncul, jadwal informasi itu tuh selalu muncul di tiap topik. Jadi sebenarnya kalian bisa bisa notice kayak gitu. Cuman karena mungkin bentuknya video ya, itu yang membuat kalian tidak apa ya istilahnya, tidak terlalu aware gitu bahwa ada informasi itu. Oke. Di bagian overview ini yang perlu kalian cermati adalah di situ ada RPS. Silakan kalian bisa cermati lagi penilaian dan sebagainya. Dan juga ada Google Slide tentang informasi ketentuan penilaian. Terutama juga yang sering kelupaan itu adalah informasi tentang ini, konversi, tabel konversi ini loh. Gitu. Nah, mungkin kemarin ada beberapa dosen pembimbing yang juga salah menginformasikan, ini saya informasikan kembali gitu ya. Jadi, ini mungkin berkali-kali juga sudah saya informasikan ke teman-teman. Jadi teman-teman, tabel konversi ini adalah tabel konversi untuk 40% aja, untuk ALP. Untuk AFL 1, AFL 2, dan AFL 3 itu tetap diperoleh dari dokumen buku skripsi kalian plus proses bimbingan kalian sampai dengan kalian revisi setelah sidang. Mau sidang reguler maupun sidang konversi publikasi. Jadi 60%-nya itu adalah dari buku skripsi kalian plus bimbingan plus revisi. Kemudian 40%-nya atau ALP-nya itu dari konversi publikasi kalau kalian memang konversi. Tapi kalau kalian sidang reguler, ya berarti 40%-nya adalah dari proses sidang kalian. Jadi kalau kalian merasa pada saat sidang tidak maksimal, ya sebenarnya itu nilai 40%. Maksud saya, jangan sampai semuanya jadi nggak maksimal. Buku skripsi kalian jadi nggak ditata secara formatting, banyak yang salah dan sebagainya. Kayak gitu, kalian juga perlu perhatikan. Proses bimbingan kalian juga akan dinilai oleh dosen pembimbing kalian. Jadi proses bimbingan yang menilai bukan penguji ya, tapi adalah dosen pembimbingnya. Jadi kalau kalian juga tidak melakukan proses bimbingan yang seoptimal mungkin, ya nilai dari dosen pembimbing kalian ya nggak tahu berapa kayak gitu. Jadi kalian perlu perlu menyesuaikan karena itu ada bobot penilaiannya. Jadi nilai sidang itu 40% aja ya. Jadi jangan jangan cemas dan jangan terlalu bahagia ketika kalian ternyata sudah konversi luaran misalnya. Oh, aku seneng nih, tapi itu nilai 40% loh sebenarnya. Jadi kalau kalian pun eh, mau luaran ya, mau publikasi jurnal maupun seminar maupun proceeding dan sebagainya itu bobotnya 40%. Jadi jangan mengabaikan buku skripsi kalian. Karena buku skripsi kalian plus bimbingannya itu ada poin penilaiannya sendiri kayak gitu. Kemudian yang di bagian tabel ini, di bagian sebelah kanan kan ada notes-nya. Notes pertama adalah mahasiswa berhak untuk memilih mengikuti ujian skripsi atau tidak sesuai dengan persetujuan dosen pembimbing tugas akhir. Jadi yang menentukan bukan saya sebagai koordinator mata kuliah tesis ya, kalian sidang reguler atau kalian sidang konversi luaran, itu bukan saya. Tapi adalah pilihan kalian sendiri, kalian yang mengajukan sidang itu, dan atas persetujuan dari dosen pembimbing skripsi kalian. Gitu ya. Jadi saya sebenarnya hanya ngeplot aja. Ketika kalian udah mendaftarkan di batch-batch tertentu, ya saya tinggal ngeplot. Oh, nih pendaftarannya apa? Apakah sidang reguler, apakah konversi publikasi, apakah konversi publikasi yang mengajukan sidang reguler. Itu kan juga ada. Nanti ada di poin berikutnya. Poin nomor 2 adalah mahasiswa yang memilih mengikuti ujian atau sidang reguler, minimal nilai ujian ALP berada di rentan sesuai dengan nilai publikasi. Artinya apa teman-teman? Kalau ternyata kok nilai konversi publikasi kalian, misalnya kalian ikut Konaikom ya, itu kan nanti terbitnya adalah proceeding tingkat nasional. Berarti kan konversinya B.
Nah, kalian boleh memilih di poin nomor 2 ini. Apakah kalian mau memilih sidangnya konversi luaran langsung, jadi kalian dapat B di sidangnya, atau kalian mau memilih mengajukan konversi itu sebagai nilai minimal sidang reguler kalian. Jadi kalian tetap mengajukan sidang reguler, tapi ada nilai minimalnya yaitu adalah B itu. Artinya apa? Ketika proses sidang kalian berjalan dengan baik, bisa aja nilainya lebih dari B. Tapi kalau misalnya kalian tidak melakukan sidang dan tidak berjalan dengan baik gitu ya sidangnya, ya nilai minimalnya adalah B, jadi tetap B, kayak gitu loh teman-teman. Jadi jangan dipikir bahwa ketika kalian sudah konversi, kalian tidak mengajukan sidang konversi gitu ya, tapi kalian pengen pengen maju sidang secara reguler, itu nggak bisa, itu tetap bisa ya. Di poin nomor 2 ini sudah saya jelaskan dari pertama kali e-learn ini dibuat, gitu ya. Tapi berbeda dengan ketika kalian sudah sidang, terus kalian mau mengkonversikan hasil sidang itu. Tidak bisa. Karena apa? Karena berita acara itu sudah per tanggal, per jam, by system. Jadi kalau kalian memang sudah percaya diri mengajukannya adalah sidang reguler, hasilnya saat itu juga, setelah sidang itu kan berita acara sudah terpublish. Nah, kalau itu semua sudah terjalani, ya tidak bisa di-cancel. Karena email juga sudah masuk di kalian kan. Jadi memang tidak bisa tercancel, tidak bisa tergantikan oleh sidang konversi lagi. Nah, kalau kalian mau kayak gitu ya kalian ngambil mata kuliah skripsi lagi dong. Ibaratnya kayak gitu. Nah, kalau mau ngambil mata kuliah skripsi lagi ya di semester berikutnya lagi. Seperti itu. Tapi karena berita acara juga sudah masuk, jadi itu tidak bisa semudah itu. Kalau kalian mau menggagalkan itu ya itu prosesnya nggak bisa sedemikian rupa gitu ya teman-teman. Jadi kalau itu tidak bisa, tapi yang bisa itu adalah kalian sudah dapat luaran, kalian pengen mengamankan nilai sidang kalian dengan luaran itu, terus kalian maju sidang. Jadi tetap di sidang seperti biasa, reguler kayak gitu. Sampai di sini apakah jelas? Halo? Oh, ada yang chat ya. Tapi kan publikasi atau enggak tetap sidang ya, Pak? Betul. Betul, Rista. Jadi bedanya adalah kalau misalnya kalian mengajukan sidangnya reguler, berarti sidangnya yang disidang apa? Adalah buku skripsi kalian. Gitu. Buku skripsi kalian, presentasi kalian, kita akan mempertanyakan dan kalian berhak untuk mempertanggungjawabkan hasil penelitian kalian. Kalau sidangnya cuma sidang konversi luaran, prosesnya adalah kalian menceritakan hasil penelitian kalian dan kalian menceritakan luaran yang kalian sudah peroleh. Nah, memang akan ada beberapa masukan gitu ya dari dosen pembimbing atau mungkin ada pertanyaan dari dosen penguji gitu ya terkait dengan buku skripsi kalian. Kalau misalnya memang buku skripsi kalian itu perlu direvisi. Artinya apa? Supaya ketika buku skripsi kalian itu masuk ke library dan suatu ketika diakses oleh orang lain, kemudian atau bahkan mungkin bisa diakses oleh masyarakat umum, itu adalah skripsi yang memang benar-benar sudah diujikan seperti itu. Jadi bukan bukan skripsi yang hanya dari kalian aja kayak gitu loh teman-teman. Jadi tetap ada proses masukan itu. Ya mungkin kadang proses masukan itu um, perlu agak sedikit keras, perlu agak agak apa ya istilahnya supaya kalian bisa jelas dan skripsi kalian bisa terbaharui dengan bagus kayak gitu. Jadi kalau misalnya skripsi kalian itu jadi acuan paling tidak untuk adik-adik tingkat kalian, itu bukan skripsi yang salah kayak gitu loh. Bukan contoh yang salah, tapi contoh yang memang sudah diujikan kayak gitu. Gitu Arista, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, sudah dikasih jempol saya. Oke. Nah, teman-teman, apakah masih ada lagi terkait dengan tabel ini? Di poin nomor 3 ini, mahasiswa yang tidak memiliki
tidak mengikuti ujian, memilih tidak mengikuti ujian itu maksudnya tidak mengikuti ujian reguler ya. Tapi tetap kalian mempresentasikan hasil seperti yang saya bilang tadi. Nilai sidang skripsi ALP berdasarkan range nilai itu yang memang sudah diverifikasi oleh Dewan Etik Tugas Akhir. Jadi Dewan Etik Tugas Akhirnya itu ada di tingkat fakultas ya teman-teman. Jadi itu akan meninjau. Makanya saya perlu kalau di jadwal-jadwal ini saya perlu em, beberapa waktu untuk meninjau LOA kalian. Jadi misalnya ini contoh ya, yang batch 1, kenapa sih batch 1 itu tanggal 28 batas batas ini LOA-nya gitu, LOA-nya di-upload dan lain-lainnya ya. Ada LOA korespondensi, kemudian ada bukti pembayaran dan sebagainya. Itu kenapa saya minta maksimal di tanggal kalian mengumpulkan berkas skripsi, karena berkas itu akan ditinjau oleh Dewan Etik Tugas Akhir, yang itu isinya nggak cuma satu orang. Jadi isinya banyak orang yang meninjau. Jadi kan butuh waktu untuk sampai di penjadwalan, sampai di sidangnya itu sendiri. Jadi kalau misalnya kalian merasa, wah sidangnya loh Pak masih minggu depan, kenapa sih dimintanya minggu ini gitu. Ya iya, karena kami butuh waktu buat meninjau. Meninjau kami itu bukan meninjau berkas LOA-nya doang loh. Meninjau kami itu ya meninjau jurnalnya juga. Kalau misalnya ada beberapa jurnal yang memang dalam tanda kutip kami curigai, jurnalnya akan berpotensi merugikan kalian. Jurnal yang merugikan kalian itu gimana sih? Jurnal yang misalnya predatory. Predatory itu ya dalam tanda kutip ilegal lah. Nah itu kan sebenarnya resiko buat kalian. Karena kalau sampai kalian masuk ke jurnal predatory itu kan bisa aja itu suatu ketika tulisan kalian itu bakalan di blacklist. Nama kalian juga di blacklist, publikasinya dicabut. Nah, kalau publikasinya dicabut, ya bagaimana kalian bisa lulus dalam tanda kutip gitu loh. Karena kan kalian sidang konversi. Lah orang konversinya ada dicabut gitu loh. Jadi sebenarnya Dewan Etik Tugas Akhir itu membantu kalian supaya kalian tidak terjerumus dalam praktek-praktek publikasi yang tidak sehat di Indonesia, bahkan di luar negeri pun juga ada kayak gitu loh. Jadi memang Dewan Etik itu tugasnya untuk memastikan itu semua. Kayak gitu. Makanya timnya juga nggak cuma satu orang, tapi lebih dari satu orang. Nah, itu juga butuh waktu, apalagi kalau misalnya yang sidang konversi banyak. Nah, itu kan butuh waktu juga buat meninjau. Bahkan ada beberapa jurnal yang harus kami hubungi secara langsung. Apakah memang ini benar mahasiswa kami dan sebagainya, bagaimana keberadaan jurnalnya, kayak gitu dan sebagainya. Kami perlu konfirmasi, gitu ya. Dan itu bukan dari saya, ya teman-teman. Saya tidak termasuk dalam Dewan Etik Tugas Akhir. Karena apa? Karena kan saya koordinator mata kuliah. Kalau saya double double posisi ke Dewan Etik itu kan namanya nggak sehat. Karena kan harusnya saya juga ditinjau oleh Dewan Etik Tugas Akhir itu, gitu loh teman-teman. Saya juga ditinjau pelaksanaannya, ibaratnya kayak lah saya yang ditinjau kok saya terlibat di dalamnya. Nah itu kan aneh. Sama dengan kenapa DPR bisa meninjau, kenapa MPR bisa meninjau presiden kayak gitulah. Kalau presidennya masuk di dalam MPR kan aneh kayak gitu. Itu ya teman-teman. Oke, di bagian overview itu kemudian menu pendaftaran judul kayaknya sudah semua, menu bimbingan juga sudah semua gitu ya. Jadi ini silahkan bisa kalian akses. Kemudian saya juga akan menceritakan terkait dengan prosesnya. Mungkin ini berlaku juga buat teman-teman yang sudah selesai sidang juga ya. Saya mau mengingatkan kalian gitu supaya kalian lebih aware lagi. Tapi sejauh ini dari batch 1, batch 2 tahap 1, batch 2 tahap 2 itu nggak ada yang miss ya. Maksudnya semua membaca informasi, semua juga mengerjakan. Oke, step pertama adalah di tahapan prasidang. Tahapan prasidang itu adalah pengumpulan cek plagiarisme, kemudian pengumpulan tanda tangan virtual. Jadi ini mohon dengan sangat tanda tangan virtual ini digunakan untuk pengisian berita acara, gitu ya. Kemudian pengumpulan LOA jika ada, LOA publikasi, tapi di dalamnya nggak cuma LOA ya, ada LOA, bukti korespondensi, melampirkan invoice, dan bukti pembayaran. Kemudian yang paling penting lagi adalah pengumpulan buku sidang skripsi batch 2
ya batch selanjutnya, batch 3 berarti dari kalian. Itu lengkap semuanya, mulai dari cover. Cover jangan lupa jangan nulis proposal lagi ya. Jadi kadang dari kalian itu suka lupa tidak mengganti proposal kalian, padahal kan itu sudah ada nilainya gitu loh. Jadi yang proposal itu harus digantikan dengan skripsi kayak gitu. Kemudian, dan ini yang paling parah juga, jangan sampai mengumpulkan file yang masih ada komentarnya dari dosen pembimbing. Itu berarti file kalian belum ready untuk disidangkan. Pernah ada kejadian kayak gini, sidangnya kita gagalkan. Artinya sidangnya harus ditunda karena masih mengumpulkan file yang belum siap untuk sidang, seperti itu. Penjelasan terkait itu sebenarnya sudah ada juga di video yang awal kemarin di pertemuan pertama. Silahkan juga lihat di video pertemuan pertama ya. Kemudian ada informasi tentang sidangnya, bisa offline, bisa online. Tapi kalau online sesuai dengan yang dihimbaukan ya. Kalau online berarti teman-teman harus mendapatkan surat izin dari perusahaan tempat magang. Jadi online ini bukan karena kalian tidak bisa hadir karena kalian urusan keluarga dan sebagainya ya, tapi memang karena urusan magang seperti itu. Kemudian, tapi tolong konfirmasi ke saya kalau misalnya memang ada force major ya. Jadi jangan kalian berasumsi sendiri bahwa boleh nggak boleh gitu ya, karena menurut saya kalian perlu mendapatkan arahan yang lebih baik. Jadi kalau kayak gitu, tolong langsung konfirmasi ke saya. Sudah ada juga proses sidang skripsi reguler itu seperti apa, pedoman untuk poin presentasinya juga sudah ada, untuk sidang publikasi seperti apa, pedoman poin presentasinya juga sudah ada. Nah, di pelaksanaan sidang itu akan ada informasi terkait dengan jadwal dan ada informasi terkait dengan upload surat izin dari perusahaan. Kalau kalian mau sidangnya secara online, kayak gitu ya. Jadi silahkan dimasukkan, ada periode kapan memasukkannya paling lambat. Kemudian pasca sidang, jadi setelah kalian dinyatakan lulus sidang, kalau kalian dinyatakan tidak lulus sidang berarti prosesnya dari awal lagi, ikuti batch selanjutnya. Tapi kalau kalian dinyatakan lulus sidang, artinya silahkan teman-teman melakukan revisi gitu ya, ketemu dengan dosen pembimbing, dengan dosen penguji. Setelah revisi selesai, silahkan teman-teman mensubmit dari bab 1 sampai bab 5 setelah revisi, itu ke cek plagiarisme yang akhir. Ada di sini assignment-nya. Kemudian di bagian lembar revisi ini saya akan menaruh lembar revisi ini di sebelah sini. Isinya adalah apa saja yang perlu kalian revisi per nama. Per nama satu lembar, kayak gini contohnya. Lembar revisi Kristafiadi dalam bentuk PDF. Jadi ini untuk pedoman kalian melakukan revisi. Jadi setiap kali selesai kalian sidang, saya akan meletakkan lembar revisi itu di sini. Pun kalian sebenarnya bisa minta ke dosen pembimbing kalian. Itu mereka juga punya. Tapi kalau belum bisa dihubungi dan sebagainya, kalian bisa lihat di sini, gitu ya. Kalau di sini belum ada, tolong konfirmasi ke saya. Karena bisa aja karena tanda tangannya belum lengkap, saya belum mengumpulkan tanda tangan yang lengkap dan sebagainya. Yang sudah ada di sini sudah bertanda tangan penguji semua. Kayak gitu. Kemudian setelah cek plagiarisme akhir itu kalian lolos gitu ya, akan diumumkan di grup lain. Silahkan kalian bisa mengumpulkan buku skripsi kalian. Seperti itu di sini. Ini yang saya bilang dokumen untuk prodi yang sudah ada pengesahannya. Tadi ya, itu. Prosesnya seperti itu. Sampai di sini ada yang mau tanya terkait dengan proses dulu? Belum ada? Belum ada atau sudah ada? Atau nggak mau ada? Nggak apa-apa, nggak mau ada pertanyaan lebih bagus. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, saya coba tampilkan untuk
batch 3. Walaupun sebenarnya kan batch 3 kan informasinya sudah ada di video tadi yang saya bilang. Di grup lain kalian di bulan Januari juga sudah ada. Di e-learn juga sudah ada terkait jadwal-jadwal itu dari batch 1 sampai batch selanjutnya. Kalau misalnya ada tambahan, kayak misalnya kemarin batch 2 kan saya harus kasih tambahan ya, itu informasinya ada di e-learn. Kayak gitu. Jadi kalian jangan jangan apa ya, bosan-bosan untuk melihat e-learn kayak gitu ya. Oke, ini untuk periode batch 3. Nah, perkiraan jadwal sidang dulu deh. Teman-teman, karena batch 3 ini cukup banyak dari kalian, banyak banget kan yang akan maju ke batch 3. Perkiraan jadwalnya adalah di tanggal 22 sampai 26 April. 1 minggu itu. Karena kalian cukup banyak. Walaupun kenapa saya alokasikan 1 minggu, teman-teman? Karena memang jadwalnya dosen-dosen itu di akhir April itu luar biasa sibuknya. Bahkan kami memang ada akreditasi internasional FIBA yang harus kami kerjakan juga di akhir April itu. Bahkan kita akan divisitasi oleh asesor dari Jerman dan sebagainya itu di awal Mei. Jadi kayaknya itu hektik banget. Jadi tolong buat kalian yang memang mau mengejar batch 3 itu ya um, lebih pengertian. Lebih pengertiannya itu gimana? Ya kalian mengerjakannya itu sebaik mungkin gitu ya. Supaya revisinya tidak terlalu banyak kayak gitu, supaya kalian sendiri juga terbantu gitu ya teman-teman, karena kalau enggak ya nanti kalian sendiri yang akan rugi gitu ya. Untuk cek plagiarismenya, saya akan bukakan itu hari ini. Harusnya kan kalau dari video saya bukakan tanggal 11 gitu ya, tapi saya bukakan hari ini. Kayaknya sih sudah banyak yang pengen cek plagiarisme. Ya udah, nggak apa-apa, oke. Kemudian untuk pengisian mentoring dan juga citasi di sistem harusnya sudah, tinggal mentoring aja, itu juga sampai tanggal 17 April. Kemudian untuk batas waktu konversi LOA-nya, kalau kalian memang ngejar LOA, itu sampai tanggal 19 April. Batas akhir pengumpulan berkas skripsinya itu tanggal 19 April. Nah, kita akan coba lihat deh. Ini ada pertanyaan dari Arista ya, terkait dengan kemarin kalau nggak, oh tapi kok direct message gitu sih. Terkait dengan jadwal, kayaknya kemarin LOA-nya tanggal 11, ini mundur jadi tanggal 13 ya. Kita coba cek ya. Saya kemarin menuliskannya di e-learn di video itu tanggal berapa, kita coba cek. Seingat saya sih tetap tanggal 17. Seingat saya ya. Iya, sama kok Arista. Halo. Sama ya, LOA-nya bahkan sampai tanggal 19 dari kemarin. Sudah ada di e-learn, bahkan di yang Januari itu, yang saya upload di grup lain juga jadwalnya sama kayak gini. Cuman bedanya kemarin saya mengalokasikan di grup lain itu perkiraan jadwal sidangnya tanggal 24 sampai tanggal 26, cuma 3 hari doang. Cuman karena kalian banyak, jadi saya bikin seminggu. Kayak gitu. Jadi sama ya, informasi yang ada di e-learn maupun yang informasi yang saya sampaikan sekarang. Oke. Oke, dari jadwal batch 3, apakah ada yang mau bertanya, teman-teman? Karena informasi ini sebenarnya kan sudah saya informasikan jauh hari dari awal tahun, dari tanggal 8 Januari gitu ya. Jadi saya kira kalian juga sudah bisa menentukan sendiri kalian itu sebenarnya mau di batch berapa. Jadi kalau kalian di akhir-akhir seperti ini, kalian dalam tanda kutip ya, mengejar-ngejar dosen pembimbing kalian, ya
kalian mohon sadar diri dulu, apakah kalian itu sudah melakukan proses bimbingan dengan sebaik-baiknya atau enggak gitu ya teman-teman. Terlepas dari ternyata kalian punya kesibukan yang lain dan sebagainya, itu sebenarnya kan harusnya sudah bisa dipikirkan jauh-jauh hari gitu ya. Karena kan sebenarnya sudah zamannya sidang proposal pun sudah saya wanti-wanti bahwa batch pertama itu ada di bulan Februari, batch selanjutnya ada di bulan Maret, cuman memang belum pasti tanggalnya kan. Tapi itu saya sudah informasikan juga jauh-jauh hari. Jadi teman-teman sebenarnya sudah bisa memilih sendiri gitu ya kapan timeline kalian untuk bisa mengerjakan skripsi kalian gitu ya. Nah, kalau sekarang kepotong libur Lebaran dan sebagainya, kemudian ada dosen yang tidak bisa dihubungi dan sebagainya ya, menurut saya itu adalah pilihan dari teman-teman juga gitu ya. Karena ya kalian juga sudah tahu bahkan di sebelum tahun baru kalian tahu kan Lebaran itu tanggal berapa ibaratnya seperti itu. Jadi harusnya kalian bisa menimbang-nimbang sendiri gitu ya. Jadi kalau kalian mau memaksa dan sebagainya ya tolong dikondisikan dengan baik aja karena takutnya nanti malah mempengaruhi nilai bimbingan kalian ya teman-teman ya. Gitu. Kemudian selanjutnya saya akan membahas apa yang sudah kalian isi. Terima kasih sudah 24 dari teman-teman yang mengisi form tadi. Itu adalah form evaluasi yang nanti bisa saya bawa ke meeting juga, uh, ke meeting bersama dengan para dosen-dosen yang lain. Karena kan koordinator tesis itu ya fungsinya adalah menyampaikan aspirasi kalian ke dosen-dosen yang lain gitu ya. Jadi bukan bukan segala keputusan itu ada di saya, bukan, harus harus melalui forum forum meeting itu. Karena saya juga diperiksa oleh Dewan Etik Tugas Akhir kan, jadi nggak bisa saya semena-mena untuk jadwal harus tanggal sekian ya Bapak Ibu, jadwal tanggal sekian harus dikosongkan ya Bapak Ibu, karena hari Jumat adalah mata kuliah tesis, jadi hari Jumat harus mengosongkan um, jadwalnya Bapak Ibu untuk tidak melakukan hal lain ya, untuk bimbingan ya, nggak bisa teman-teman. Seperti itu tidak bisa dilakukan karena load pekerjaan kami juga tidak hanya itu gitu ya. Jadi sebenarnya itu tidak bisa dilakukan karena proses tugas akhir itu adalah bukan mata kuliah. Jadi mulai dari komriset sebenarnya, komriset kalian itu kan proposal. Itu tuh memang bukan mata kuliah gitu. Jadi memang tidak ada pertemuan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16, ada UTS-nya, kemudian ada UAS-nya, ada ALP-nya gitu tuh enggak gitu. Ada maksudnya ALP yang harus kalian itu masuk, presensi gitu tuh memang enggak karena itu adalah tugas akhir. Tugas akhir itu adalah pembuktian kalian, proses belajar kalian. Jadi seharusnya ketika kalian itu sudah mengambil mata kuliah yang support untuk tugas akhir, itu adalah pembuktian hasil belajar kalian yang terbimbing secara mandiri oleh dosen pembimbing kalian masing-masing. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau kalian menganggap bahwa harus ada waktu yang khusus untuk ini, ya itu silakan didiskusikan dengan dosen pembimbing kalian. Karena prosesnya itu adalah proses belajar mandiri kalian untuk membuktikan hasil belajar kalian selama kuliah, dan kalian melakukannya itu kan perlu dibimbing. Makanya ada dosen pembimbing. Kalau kalian bisa melakukannya tanpa dibimbing itu sebenarnya nggak apa-apa. Cuman ya berarti ada nilai bimbingan yang berkurang karena kalian melakukannya tidak dalam supervisi gitu loh. Sama dengan teman-teman ketika magang kan. Kalian kan bisa kan mengerjakan tugas-tugas kalian itu, tugas magang kalian itu secara mandiri kan. Kalian kalau diberi tugas, kamu harus bikin konten ini ya, yang mengeksplorasi siapa? Gitu. Yang akhirnya memberikan ide siapa? Yang akhirnya harus buka-buka referensi siapa? Kan juga kalian. Tapi kalian tetap diarahkan. Kalau misalnya ada yang salah, ada yang kurang, kalian kan tetap akan diarahkan oleh supervisor kalian kan? Atau atasan kalian langsung kan? Nah, itu adalah prosesnya. Jadi supaya kalian juga di proses tugas akhir ini ya memang kalian tuh belajar untuk sampai ke sana gitu loh teman-teman. Karena kalau enggak ya kalian akan jadi
lulusan yang hanya didulang terus gitu, hanya diarahkan terus harus gini gini gini, jadi tidak bisa mandiri. Nah itu proses pembelajaran di S1 tuh nggak bisa seperti itu gitu ya. Jadi mohon teman-teman bisa lebih aware gitu ya bahwa ini adalah proses bimbingan, itu artinya saya mengerjakan secara mandiri dan saya konfirmasi ke dosen pembimbing saya apakah sesuatu yang saya kerjakan ini sudah sejalan, sudah sesuai atau belum, kayak gitu. Jadi bukan hasil karya dari dosen kalian. Nah, itu malah jadi salah, kayak gitu, salah kaprah. Nanti akan jadi kebiasaan kalian ketika bekerja di profesional, ya kalian akan jadi seperti itu. Yang cuman bisanya diarahkan, bisanya dikasih suapan, dan sebagainya. Nah, kalau kayak gitu ya berarti proses pendidikan kalian di strata 1 ya berarti belum berhasil, kayak gitu ya teman-teman. Oke, sampai di sini jelas ya kenapa proses bimbingan dan sebagainya itu ya tidak bisa dijadwalkan oleh koordinator gitu, karena memang ya regulasinya saya tidak bisa seperti itu teman-teman gitu ya. Jadi kalau kalian merasa bahwa oh harusnya bisa gitu, ya nggak bisa karena apa ya istilahnya, roh dari pembelajarannya tugas akhir ya akhirnya nggak nyampe ke yang seharusnya itu dilakukan. Nah, kalau itu sampai sampai apa ya istilahnya, sampai dipantau oleh dari dikti loh, kok ini pelaksanaannya tugas akhir kok nggak secara mandiri ya, dan sebagainya lah, malah malah kami sebagai institusi yang menyalahi regulasi dan menyalahi sistem dari strata 1 itu, kayak gitu. Bahkan di kuliah D3 itu juga prakteknya praktek langsung, mereka praktek langsung di bawah supervisi dosen pembimbingnya mereka. Tapi mereka praktek mengerjakan sesuatu, karena kan basicnya adalah hard skill kan, jadi praktek sesuatu gitu yang di bawah bimbingan. Sama dengan ketika kalian kemarin sertifikasi kan gitu ya, kalian mempraktekkan sesuatu di bawah bimbingannya dosen-dosen kalian sebelumnya harusnya, karena di sertifikasi kalian menunjukkan bahwa kalian bisa kan, beratnya seperti itu. Sampai di sini apakah jelas teman-teman? Saya mohon reaction-nya. Nggak ada yang bereaksi sama sekali, oke. Ada nih, Rehan, thank you, Vika. Yordan, Paparan, oke. Ya, saya ingin melihat progres kalian sampai dengan 5 April ini. Ini sebagai bahan meeting saya juga ya. Yang sedang mengerjakan bab 4 ternyata cukup banyak. Segera digas aja teman-teman gitu ya, jangan sampai lengah. Karena walaupun libur lebaran gitu ya, kalian tetap bisa mengerjakan. Yang mengerjakan bab 5 ada 7 orang, yang bab 4, bab 5-nya sudah bimbingan ada 6 orang, berarti ini yang mengerjakan belum bimbingan ya. Kemudian skripsi sudah hampir di ACC itu ada 4 orang, skripsi sudah di ACC menunggu saya buka cek plagiarisme ada 3 orang lah, baru 3 orang juga kan gitu. Kemudian menunggu LOA publikasi ada 5, terima kasih sudah submit Konekom ada 6, bagus. Kemudian apakah rajin bimbingan atau enggak ya, ini 11-12 lah ya kalau nih 11-14 lah. Ada yang sudah bimbingan, ada yang belum, ada yang rajin, ada yang enggak. Oke. Dosen pembimbing saya selalu merespon saya ketika ingin bimbingan skripsi. Oke. Rata-rata merespon, memang ada yang tidak merespon, nanti saya akan coba bahas ini ke dosen-dosen pembimbing kalian gitu ya saat meeting, supaya mereka juga lebih aware bahwa perlu ada mahasiswa yang dibimbing, jangan lupa Bapak Ibu gitu ya. Kemudian dosen pembimbing saya memberikan bimbingan sesuai dengan kebutuhan, oke. Tapi tetap ada yang ini ya, jadi nanti saya akan memberikan ini juga ke, tapi datanya yang saya tunjukkan adalah grafik ya, bukan dari kalian, jadi kalian jangan cemas, waduh tadi saya ngisi nama terus ini, jadi enggak ya teman-teman, saya nggak akan membukakan itu. Jadi kalian boleh percaya saya untuk hal ini gitu ya, jadi saya tidak akan mengadu domba kalian dengan dosen pembimbing kalian, itu bukan karakter saya, jadi tenang aja gitu ya. Kemudian nah ini, saya tidak pernah menyiapkan diri sebelum bimbingan. Wah, berarti kan banyak ya yang tidak menyiapkan ya. Karena ini pertanyaan favorable ya. Harusnya yang saya harapkan kalian
sangat tidak setuju karena kalian menyiapkan gitu ya. Harusnya jawabannya satu, cuman ternyata banyak yang memang tidak menyiapkan. Ya, terima kasih responnya. Ini sebagai evaluasi kita juga, refleksi kita, teman-teman. Berarti kan kita sendiri juga nggak siap kalau bimbingan. Jadi ya tolong kalau mau bimbingan ya disiapkan. Sekali lagi, bimbingan itu adalah proses konfirmasi apa yang kalian pelajari. Jadi harusnya kalian belajar, membaca literatur, referensi, kalian mengerjakan, kemudian mengkonfirmasi kepada dosen pembimbing kalian yang sudah kalian kerjakan, hasil belajar kalian ini tuh sesuai atau belum gitu. Jadi dosen pembimbing itu bukan tempatnya lagi dosen pembimbing mengajari kalian, karena harusnya ini pembuktian kalian, hasil belajar kalian, bukan kalian diajari lagi. Itu namanya mata kuliah lagi dong. Kalau kemarin kan sudah ada mata kuliah pemeriksaan metodologi dan sebagainya yang support untuk ini harusnya diselesaikan pada saat itu gitu. Kemudian informasi pada e-learn membantu saya. Oke, banyak juga yang merasa belum cukup membantu. Terima kasih. Nanti saya akan um, memberikan sesuatu yang lebih jelas lagi di e-learn. Kalau misalnya ada yang merasa memang belum jelas. Nah, ini masukan dari saya untuk informasi yang ada di e-learn. Oke, perbanyak tutorial. Baik, integrasi website dengan Google Calendar. Saya coba ya, nanti kalau ada yang sudah bisa saya buat diajari boleh. Jadi kalau kalau ada yang bisa ngajari saya untuk integrasi ke Google Calendar boleh. Sebenarnya bisa kalau saya assign tugasnya itu udah per email. Itu saya pernah coba sih sebenarnya. Nah, cuman karena kalian cukup banyak lumayan ya. Oke. Oh, ini tadi apa? Hmm, 5 itu tidak setuju Pak kalau di give form. Oke, saya coba lihat ya. Yang tentang mengerjakan itu ya, tentang referensi. Oh, nah ya benar kan? Kalau saya tidak pernah, oh ya benar, sangat tidak setuju. Ya ya betul betul betul. Oke, terima kasih. Berarti saya dikoreksi sama Obelix ya, thank you ya. Oke, benar-benar benar. Berarti banyak yang dari kalian sudah menyiapkan ya, istilahnya gitu. Oke 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 oke. Bagus. Sorry sorry, terima kasih sudah mengingatkan saya Obelix. Oke. Oke, saya lanjutkan lagi, kemudian masukkan lagi integrasi. Oke, sudah cukup namun untuk membersihkan waktu beberapa key point bisa di capture lalu dimunculkan di dashboard e-learn biar mempermudah ketika ingin mendapatkan informasi penting. Informasi penting yang mana ya teman-teman? Karena kalau di e-learn-nya saya itu semua penting sih. Kalau menurut kalian yang paling penting adalah jadwal, nah itu jadwal sudah ada di dashboard sebenarnya. Kalau informasi pentingnya itu adalah jadwal, jadwalnya itu sudah ada di depan berupa video ini. Atau mungkin karena berupa video, jadi tidak bisa kalian akses ya, nggak bisa kalian baca dengan lebih cepat gitu kali ya, mungkin ya. Ini saya butuh konfirmasi ya guys, supaya saya memang setelah ini bisa lebih memfasilitasi kalian gitu. Oh oke, maksudnya gitu. Oke, bagus. Baik, jadi mungkin nanti yang video itu saya um, capture aja. Soalnya saya merasa kemarin kebanyakan kan, karena kalau di format saya yang seperti ini kan, untuk scroll ke bawahnya itu supaya nggak terlalu banyak, akhirnya saya bikin dalam bentuk video. Atau saya bikinnya dalam bentuk apa? Saya ke bawahin. Berarti perlu ada 5 kayak gini di bawah ya. Nggak apa-apa kalau kalian merasa lebih lebih nyaman dengan itu, nanti saya akan coba lakukan ya. Cuman nanti harus scroll ke bawahnya lebih banyak. Oke. Kemudian
kalau contoh batch 2 sudah selesai, batch 3-nya bisa diupload langsung agar Ilan tahu deadline-nya. Nah, tahu deadline-nya kan sebenarnya sudah ada di jadwal itu tadi. Kalau kamu cuman mau tahu tentang deadline ya, sudah ada di jadwal sebenarnya. Jadi, walaupun saya belum membukakan topik untuk batch 3, ya harusnya secara deadline sudah ada di bagian atas tadi sebenarnya. Saya memang belum buka karena memang belum periodenya buka kan. Harusnya buka saya tanggal 11. Cuman karena kalian sudah excited gitu ya, jadi saya akan buka nanti hari ini. Oke. Kemudian, nah itu sebenarnya udah saya informasikan di kemarin pertemuan pertama. Kenapa saya nggak langsung buka untuk semua batch? Saya tuh cuman takut ada yang salah naruh gitu. Karena itu pengalaman di tahun-tahun lalu, ketika saya buka informasinya itu batch 1, batch 2, batch 3 gitu ya. Itu tuh ada yang salah naruh, ada yang salah submit gitu. Jadi harusnya dia pengennya ada di batch 1, tapi malah dia itu ke submitnya di batch 3. Padahal saya itu belum buka batch 3 kan. Maksudnya ya kalau saya memang belum periodenya batch 3, ya berarti topik batch 3 itu akan saya buka nanti kan. Tapi ternyata ada yang naruh dokumen cek plagiarismenya itu malah di batch 3 gitu. Padahal dia pengennya batch 1. Nah itu kan cukup menghebohkan gitu yang tahun-tahun kemarin. Jadi saya memang bukanya ya per batch kayak gitu. Kalau memang batch 2-nya belum ini sudah selesai, batch 3-nya ya dibuka, ya oke. Tapi kan memang karena belum periode saya. Ini saya majukan periodenya karena kan em, urusan saya nggak cuma skripsi ya. Nanti takutnya kalian saya bukakan batch 3, kalian udah pengen minta dicek plagiarisme karena memang belum waktunya saya cek plagiarisme. Karena saya ini pakai Turnitin itu gantian sama mata kuliah lain. Mata kuliah lain itu kan ada yang anak 2021 itu kan ada mata kuliah yang kalau zaman kalian dulu konfenomena kan. Nah, itu tuh mereka juga ada dan mereka pakai gitu. Dan anaknya 80 loh. Jadi memang nggak bisa dipakai sembarangan kayak gitu loh. Jadi kalau memang sudah waktunya saya pakai. Kalau belum waktunya saya belum bisa pakai karena takut ngerusuin yang lain. Karena kalau sekarang Trinity-nya tuh harus benar-benar satu-satu gitu loh teman-teman. Kapan-kapan tak tunjukin ya betapa ribetnya itu pakai Trinity yang sekarang kayak gitu. Oke, kemudian timeline waktu masih kurang cepat. Kurang cepatnya itu mana ya? Berarti Januari itu kurang cepat ya. Tapi kan saya juga harus mempertimbangkan Bapak Ibu dosen yang lain juga ya kalau bikin jadwal ya. Jadi kan harus meeting dan sebagainya kayak gitu dan harus ngeplotin ada apa di tanggal itu kayak gitu loh teman-teman. Jadi memang kalau kalian merasa Januari itu kurang cepat ya mau secepat apa gitu kan Januari kan belum belum selesai belum mulai juga semester kalian. Jadi kadang saya juga bingung yang mau ngambil mata kuliah skripsi juga ada berapa anak kayak gitu kan harus mempertimbangkan itu juga. Karena kan tidak semuanya juga ngambil kan ternyata di semester ini kayak gitu. Jadi kalau Januari kurang cepat, mungkin ini ngomong kurang cepatnya itu karena kalian mengandalkan topik ya. Jadi per topik ini jadi kalian merasa bahwa ketika saya update per topik itu jadwal baru keluar gitu. Kalian mungkin merasanya gitu, padahal enggak. Jadwal juga sudah saya keluarkan dari jauh-jauh hari kayak gitu. Itu kali ya. Nah, saya butuh konfirmasi ya kalau kalau yang saya sampaikan salah mohon mohon dikoreksi lagi kayak tadi Obelix kan juga koreksi dan juga bagus, nggak apa-apa bagus. Kemudian update berkala terkait contoh skripsi sebelumnya. Maksudnya contoh skripsi itu apa ya? Contoh skripsi kakak kelas gitu kan. Kalau itu sebenarnya haknya kakak kelas ya mau ngasih apa enggak. Jadi kami dari dosen pembimbing itu kalau misalnya kami sampai ngasih ke kalian itu berarti kami sudah minta izin gitu. Jadi kalau kalau kami ngasih ke kalian tanpa izin mereka tuh nggak boleh sih, nggak bisa. Karena itu karyanya mereka kan. Gitu. Dan ini ada di tingkat dosen pembimbing ya, karena saya sudah menghimbau ke para dosen pembimbing kalau misalnya memang ada direkomendasikan skripsi dari kakak tingkat sebelumnya ya, monggo kayak gitu.
itu ada di tingkat bimbingan ya, bukan di mata kuliah tesis. Karena kalau mata kuliah tesis berbahaya, itu melanggar etiknya kami sebagai penyelenggara tesis gitu. Karena harusnya kan kami tidak boleh nge-share itu sembarangan. Bahkan izin aja itu tuh nggak boleh loh. Sebenarnya maksudnya kayak, lah ngapain gitu. Harusnya kan memang yang butuh yang minta gitu loh. Jadi memang secara etiknya tesis itu kita nggak boleh loh kayak gitu teman-teman. Itu ada di nggak boleh, bahkan saya nggak boleh ngupload itu di e-learn. Itu nggak etis. Ini nggak boleh ya. Kalau kalian bisa mendapatkannya dari kakak tingkat kalian karena relasi, atau dari dosen pembimbing kalian karena rekomendasi, itu nggak apa-apa. Tapi kalau bahkan saya taruh itu di e-learn tuh nggak boleh. Kalau contoh skripsi sebelumnya ya. Kemudian yang lain, mungkin bisa dimasukkan informasi mengenai Konaikom. Oke, nanti saya masukkan informasi terkait Konaikom ya di sini. Kemudian mungkin setting per batch bisa dipisahkan supaya tidak sulit untuk akses langsung informasi tanpa klik atau next. Ini bukannya sudah saya pisahkan ya guys. Jadi kalau topiknya batch 1 itu semua ada di sini tanpa kalian harus next loh. Tapi kalian harus scroll ke bawah terus kayak gitu. Sampai akhirnya di sini. Nah, kalau kalian sampai next, itu adalah next untuk batch berikutnya. Jadi kalian justru nggak perlu. Gitu. Jadi saya memang sudah mengumpulkan back topic sebenarnya. Jadi harusnya sudah terfasilitasi ya. Kalau saya salah, nanti tolong dikonfirmasi ke saya ya, yang kalian mau seperti apa. Gitu. Kemudian, proses pengerjaan skripsi kalian, timeline-nya cukup membingungkan. Oke, nanti membingungkannya di bagian mana, tolong bisa konfirmasi ke saya. Kemudian mungkin untuk jurnal bisa diberikan info jauh-jauh hari. Dari semester kemarin kayaknya sudah ada info juga. Ini jauh harinya itu dari kapan, guys? Nanti tolong ini konfirmasi ke saya ya, maksudnya apa ya? Nanti saya takutnya, saya ketika meeting sama Bapak Ibu dosen yang lain, saya juga kebingungan gitu, maksudnya apa. Kalau nggak ada informasi lebih lanjut, ya saya cuma pakai persepsi saya dong. Nggak bisa kalau meeting pakai persepsi saya aja. Nanti tolong dijelaskan ya, teman-teman ya. Kemudian untuk, nah ini, terima kasih nih, saya juga akan sampaikan nih. Lebih baik skripsi tidak dijadikan satu dengan magang dong. Ya, ya, ya. Ada banyak yang kayak gini, ada yang memberikan contoh. Jurusan FPD itu terima kasih, magangnya diambil pada saat libur. Oke, oke, menarik, menarik. Nanti saya akan sampaikan juga ke koordinator magang dan koordinator kurikulum ya. Kalau sekarang koordinator kurikulumnya Bu Hilda, koordinator magangnya Bu Amanda, karena itu berkaitan dengan mereka juga. Jangan dibarengkan magang, oke, ya, baik. Oke, ini adalah tahun ketiga skripsi itu bareng sama magang. Dan inputan ini baru di tahun ini sih, jadi nggak apa-apa, nanti saya akan coba coba bahas dengan Bapak Ibu dosen yang lain ya. Oke, kemudian selain itu mahasiswa diberi opsi untuk menyelesaikan skripsi yang memudahkan mahasiswa, misalnya melalui ikut Konaikom atau Satnam. Oke, terima kasih apresiasinya. Mungkin tidak dibarengi magang, oke. Bagi saya magang, oke. Masukan. Nah, ini oke, terima kasih banyak ya. Oke. Mari kita baca. Sidang buat 1 sampai Bandung bisa dilaksanakan di bulan Januari sampai Februari atau sebelum magang dimulai. Wow, luar biasa sekali. Soalnya kalian kan baru gini. Kalau Januari nggak bisa, karena apa alasannya? Karena kalian belum masuk semester 8. Artinya kalian belum KRS-an. Artinya lagi kalau belum KRS-an, kalian belum bisa input judul. Artinya kalau belum bisa input judul, kami tidak bisa mengeset jadwal sidang. Nah, itu kayaknya udah jelas ya sampai di situ. Kalau kami nggak bisa inputkan jadwal sidang ya kami tidak boleh menjadwalkan sidang regulasinya. Karena sidangnya sekarang sudah by system kan, bukan sidang manual. Jadi nanti malah berita acara kalian nggak bisa kami sajikan. Apa ya?
nggak bisa masuk sistem. Nah itu berarti kalian dianggap belum sidang. Jadi kayaknya kalau Januari belum bisa, sorry. Kalau Februari ya memang kita mulainya Februari. Tapi ini inputan yang bagus, oke. Nah, atau mungkin malah bagusnya yang tadi ya, maksudnya magang dulu baru magang selesai dulu baru skripsi ya. Cuman kadang kan magang ada yang 6 bulan, kadang magang ada yang kan magang itu tidak selamanya ada yang 3 bulan walaupun tuntutan kita 480 jam kan. Cuman ada perusahaan yang menuntutnya magangnya lebih dari itu gitu. Oke. Mungkin perkiraan kami skripsi selesai semester 7. Sudah bisa pengajuan sidang dan kami bisa melakukan magang. Hmm. Jadi gini, sidang skripsi itu bisa dilaksanakan ketika kalian sudah KRS mata kuliah skripsi atau mata kuliah tesis atau mata kuliah final project. Jadi kalau itu belum kalian ambil, itu belum bisa. Nah, untuk mengambil itu tidak boleh berbarengan dengan lebih dari berapa SKS ya. Maksudnya SKS itu yang bareng dengan skripsi itu mata kuliahnya itu seingat saya itu hanya boleh maksimal 9 SKS atau 6 SKS gitu. Nah, kalau kalian skripsinya ngambil di semester 7, itu udah bisa. Karena semester 7 kalian mata kuliahnya cukup banyak. Dan kalian hanya boleh ngambil skripsi kalau kalian sudah mengambil mata kuliah di luar mata kuliah magang. Maksudnya ada tuntutan minimal berapa SKS gitu loh untuk mengambil mata kuliah skripsi. Jadi ini rada susah kami terapkan ya teman-teman by sistem kurikulumnya kayak gitu. Tapi nanti saya akan coba bahas lagi gimana caranya. Hal yang berat buat saya karena magang berbeda kesulitannya dengan mengambil mata kuliah. Begitupun skripsi, iya betul. Sehingga jika dua hal tersebut menjadikan satu kewalahan. Oke. Mungkin ini juga bisa menjadi pertimbangan. Oke. 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 Em, jadi gini, magang kalian itu sebenarnya periodenya dari kapan sampai kapan sih, guys? Diinformasikan Bu Amanda dari kapan sampai kapan? Ada yang bisa jawab? Ini masih ada di sini nggak ya? Kalau nggak ada, apa tak tutup aja, Pak? Halo? Oke, ini ada yang jawab. Maret sampai Mei. Nah, Maret sampai Mei kan, itu untuk jadwalnya kan. Kalau sebenarnya kan sama aja ketika kalian itu menyelesaikan, kalian kan sidang terakhir untuk proposal itu kan ada di bulan November ya kemarin ya. Di bulan November. Yang artinya bulan Desember, Januari, Februari, itu kalian bisa menyelesaikan penelitian kalian kan. Terus kalian sidang lah di bulan Februari atau di bulan Maret lah paling enggak gitu sebenarnya. Gimana? Maksudnya kan berarti itu pilihan kalian untuk menunda mengerjakan skripsi gitu loh. Jadi kayak karena kalian harusnya kan kalian sudah tahu ya, sudah tahu dari awal bahwa sidang batch 1 itu kan di bulan Februari. Itu pun kalau yang kemarin sidang proposalnya di batch 3, kalau yang sidang proposalnya di batch 1 kan udah dari awal, udah dari September ya. Nah, berarti memang karena kayaknya sih menurut saya kurang cepat aja ngerjain skripsinya guys. Jadi kalian numpuk di kalian magang sekalian skripsi. Padahal harusnya kan timelinenya kalian ngerjain skripsi, kalian sidang proposal misalnya bersatu, ngerjain skripsinya sehingga kalian punya waktu lebih panjang untuk bulan Februari itu sidang. Sehingga kalian ketika Maret itu mulai magang, itu kalian ndak tumpukan lagi dengan sidang skripsi dan pengerjaan skripsinya gitu. Kayaknya memang ini pilihan ya. Mau kita taruh itu magang di awal, skripsi di akhir, kayaknya juga
juga bakalan sama sih nanti jatuhnya keluhannya. Cuman gini, pertimbangan saya sebenarnya kemarin memberikan sidangnya itu di awal-awal semester periodenya. Batch 1 kan di Februari, batch 2 di Maret, batch 3 di April. Itu kenapa? Karena itu tadi, guys, yang ini. Pendaftaran yudisium maksimal tahap 2 itu sampai dengan 8 Juni. Jadi kalau kalian magang dulu, baru kalian mengerjakan skripsi, dalam tanda kutip, mengerjakan loh ya, ini bukan sidang tok loh ya, tapi mengerjakannya loh. Misalnya kalian tuh mulai magang dari bulan Desember, Januari, Februari. Tapi kalian baru start ngerjain skripsinya itu di bulan Maret. Apakah kalian bisa semua anak di bulan Mei itu sidang? Berarti cuma ada satu batch. I don't think so. Jadi itu kayaknya malah lebih fatal sih, guys. Karena kayaknya nggak mungkin semuanya juga mengerjakan skripsinya hanya dalam waktu 1 bulan itu doang di bulan Maret. Terus kalian di bulan April atau bulan Mei ya paling nggak 2 batch. April sama Mei itu mengerjakan skripsi. Itu pun Mei ya, Mei-nya Juni awal itu udah batas akhir pendaftaran yudisium. Lah berarti malah nggak nutut loh kalian buat lulus di semester itu, semester 8 itu malah sangat tidak nutut lagi gitu. Jadi kayaknya malah tambah berat deh buat kalian sih. Kalau menurutku ya, pertimbanganku secara awam ini tuh kayaknya malah lebih berat sih. Kalau magang dulu di liburan, terus kalian baru ngerjain skripsi. Kecuali kalian sidang ya, kalau tinggal sidang sih nggak apa-apa. Berarti kan tetap aja kalian mengerjakan skripsi sambil magang. Tapi kalau misalnya enggak kan, malah beresiko tinggi ya. Soalnya kalau kalian malah mengerjakan skripsi, misalnya sidang proposal baru 1 bulan Desember ya, terus bulan Oktober, November, Desember, Januari ngerjain skripsinya, bulan Februari sidang, itu kalian justru punya waktu lebih panjang buat ngerjain skripsi. Gitu, nakku, anak-anakku. Jadi kayaknya agak susah ya. Sampai di sini ada yang jelas nggak maksud saya? Gitu. Tapi ya nanti kita coba bicarakan ya, karena itu tadi, karena ada Merdeka Belajar, magang jadi 3 bulan minimal. Ada beberapa perusahaan yang harus menuntut 6 bulan dan sebagainya. Jadi sebenarnya kami itu memberikan porsi magang di akhir itu supaya kalau yang magangnya itu 6 bulan, itu masih bisa mengerjakan magang dengan nggak apa-apa, walaupun kan kita cuma menuntut 3 bulan ya. Cuman kan kemarin kita minta untuk lobby ke perusahaan supaya dalam waktu 3 bulan bisa mengeluarkan nilai, karena nilai magang kalian tuh nilai 3 bulan aja kayak gitu. Jadi setelah setelah keluar nilai magang, masuk ke sistem, kalian bisa yudisium, udah lulus beres. Walaupun kalian masih lanjut magang sampai bulan Agustus atau apa itu terserah. Kayak gitu. Jadi, um, ya tapi nggak apa-apa, terima kasih ini inputannya, cuman pertimbangannya kalau kurikulum sekarang masih tetap gini ya. Um, ya tapi nggak tahu nanti pendapatnya Bapak Ibu dosen yang lain termasuk Prof kayak gimana. Oke, apakah ada lagi yang oke, bareng magang? Rata-rata karena bareng magang. Oke, ini proyeksi ke depannya, berarti kan banyak yang mau masuk ke jurnal, oke ada 13, yang Konaikom ada 7, yang tanpa sidang ya. Konaikom yang pakai sidang ada 3 orang, ya udah nggak apa-apa. Berarti yang ini bisa jadi pertimbangan saya untuk nanti melakukan proses penjadwalan, karena ngatur jadwalnya Bapak Ibu dosen yang lain untuk sidang kalian itu lumayan lumayan ini, apalagi kita lagi hektik-hektiknya buat akreditasi ya guys. Kemudian yang kurang 50% masih ada 1 orang, yang sudah lebih dari 85% ada 10 orang. Ya, oke. Oke, teman-teman, terima kasih inputannya. Ini saya akan menjadikan inputan ini sebagai bahan meeting saya dengan Bapak Ibu dosen yang lain.
Tapi tolong teman-teman kalau misalnya ada kendala dari kalian, ada keluhan dan kalian pengen cerita-cerita, kalau nggak ada di forum ini, kalian boleh japri ke saya ya. Sekali lagi japri ke saya akan memposisikan diri sebagai koordinator mata kuliah tesis. Jadi kalian jangan ragu-ragu. Nama kalian tetap saya keep ya. Kayak gitu. Oke, apakah ada pertanyaan yang lain? Nanti rekaman ini saya akan coba upload di e-learn. Jadi kalau ada teman-teman yang lain yang belum bisa join hari ini bisa bisa melihat video. Oke, teman-teman tetap semangat ya. Tolong info-info ke saya tentang progres kalian secara pribadi walaupun kalian sudah menginfokan ke dosen pembimbing, saya juga biasanya dapat updatean ketika meeting dengan Bapak Ibu dosen yang lain, updatean tentang kalian, jadi cerita-cerita tentang kalian juga. Tapi saya juga mau dapat dari versinya kalian ya. Jadi nggak cuma dari versinya dosen pembimbing aja, tapi dari versi kalian, saya juga pengen dapat inputan kayak gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya boleh cukupkan sekian. Ini juga sudah banyak yang menghilang dari Zoom, mungkin ada kebutuhan magang dan sebagainya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih semuanya. Oke, Vika, Terima thank kasih Pak you. Im. Terima kasih, Pak. Thank you, Anthony. Thank you, Obelix, Letis, Angeline, semua. Kiras. Terima kasih Pak. Dadah. Dadah.